Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu operator sekolah, dan beberapa operator kecamatan dari kecamatan yang lain, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan saling sharing lah ya, membahas bersama nanti dengan narasumber Mas Herman. Karena kemarin ada edaran bahwa untuk pendataan Verval TIK itu sudah ditentukan bahwa ada sekolah yang mandiri, ada yang menumpang, dan ada yang mandiri dan ditumpangi. Nah, padahal saya rasa itu kurang sesuai dengan kemarin yang sudah Bapak Ibu operator laksanakan Verval sendiri ya di sekolah masing-masing. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya bagaimana? Untuk yang menumpang itu membuat MOU seperti apa? Terus menumpangnya itu juga nanti di sekolah yang mana atau dibagi, karena untuk menumpang kan yang jelas butuh perangkat yang jumlahnya harus sesuai lah dengan jumlah yang di sekitarnya. Nah, untuk itu hari ini nanti dari Mas Herman akan dijelaskan, dan silakan nanti Bapak Ibu operator sekolah bisa menanyakan perihal-perihal yang kurang jelas. Nah, kepada Mas Herman kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bisa difasilitasi untuk Korwil Karanggayam, nggih. Karanggayam. Ya, jadi untuk terkait Verval TIK, memang kemarin terima kasih kami ucapkan untuk sudah dilengkapi isian data Verval TIK-nya yang di alamat vervaltik.data.kemdikbud.go.id sebagai dasar pemetaan untuk kesiapan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, dari hasil isian Bapak Ibu sekalian yang sudah diisikan di Verval TIK sudah kita setujui ya, walaupun tidak sambil merem ya, karena kemarin terakhir sampai tanggal 30 April ya. Kenapa sambil merem? Nah, itu karena waktunya mepet, kemudian satu sekolah kita tidak mungkin menseleksi benar-benar ya. Jadi untuk sebagai pemetaan awal, jadi kita setujui untuk dilakukan ke tahap berikutnya, yaitu mandiri dan ditumpangi dan menumpang. Di surat edaran yang kemarin memang terakhir sampai dari LPMP tanggal minggu kemarin ya, jadi sampai 30 Mei ini itu untuk batas akhir pengisian Verval TIK-nya. Nah, dari situ kita sudah dapatkan untuk Kecamatan Karanggayam ya, sudah kita peroleh datanya. Ini bisa kita share ya Pak Bulatnya? Bisa saya share ya? Ya, bisa, monggo Pak, di-share. Ya, sudah muncul. Saya share Excel yang sudah kita unduh. Ya, sudah terlihat Mas Herman. Kita unduh di Verval untuk Kecamatan Karanggayam. Ini untuk Karanggayam itu ada 37 ya sekolah dasar. Ya. Sekolah dasar ya. Kemudian untuk yang mandiri itu ada mandiri dan ditumpangi itu ada 2.
Ini hasil dari Ibu isikan di TK. Memang kita minta form pada Google Form ya untuk pengisian penumpangnya di mana. Nah, karena proses verbal TK ini itu ada proses pengisian menumpangnya, dia menumpang di mana. Nah, itu sekolah diharapkan bisa menyiapkan MOU-nya untuk sekolah yang akan ditumpangi. Nah, ini jadi untuk sampai yang 30 Mei ini adalah untuk pengisian. Jadi kalau misalnya dari ada yang belum sesuai atau pengisiannya tidak sesuai atau tidak pas, silakan untuk bisa dengan Pak Buat nih, bantu untuk mana-mana sekolah yang akan dibatalkan karena misalnya ingin memiliki pengisian verbal TK-nya, misalnya jumlah komputernya atau jumlah server dan sebagainya. Jadi misalnya hub-nya kemarin juga kita menemukan sampai 30 ya, atau ada yang nah, jadi mungkin ada yang mau memperbaiki, bisa kita berbincang dengan Pak Buat nggih, Pak Buat sakit koordinasi nggih. Iya, Pak. Nah, ini yang hasil sudah kita rangkum seperti ini. Untuk yang menumpang ini, untuk proses menumpang ini, menumpang di mana, kita proses sampai sesuai edaran tanggal 30 Juni. 30 Juni itu baru memproses yang menumpangnya ini menumpang di mana. Jadi sampai 30 Mei ini adalah proses untuk pengisian. Harapannya yang menumpang kan ini disesuaikan dengan perangkat komputer yang akan ditumpangi dengan jumlah siswanya juga diberikan. Itu harapannya yang menumpang karena potensial ya, ini kan berpotensi dia siap tapi berpotensial siap gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang hanya misalnya 4 atau 5 ya. Nah, itu bisa ditambahkan biar bisa mandiri ya. Jadi menumpang-numpang ini itu sekolah bisa menumpang ya, mandiri. Tidak mungkin satu sekolah ditumpangi lebih dari untuk SD nggih. Untuk SD kan perangkatnya terlalu banyak seperti SMP ya. Jadi harapannya untuk bisa mandiri. Menumpang pun paling ya menumpang di satu SD saja, ditumpangi satu SD ya. Atau itu 2 SD, ditumpangi 2 SD, misalnya komputer banyak sesuai jumlah siswa yang diikuti ya. Ini sebagai gambaran itu benar saya buka. Jadi siswanya itu untuk SD 30 siswa ya. Jadi siswanya kemudian plus 5 siswa cadangan. Jadi yang mengikuti adalah 30 siswa. Siswanya siapa saja? Siswa pilihan dari pusat ya, dari sistem. Kemudian kelasnya kelas 5. Pendataan siswanya yang kelas 4 karena pelaksanaannya nanti di bulan Oktober. Untuk rencananya
tanggal 27 sampai 30 Oktober. Jadi ada satu hari itu bisa dilaksanakan oleh satu sekolah. Ya, kalau memenuhi spesifikasi bisa terpenuhi semua, satu sekolahnya melaksanakan 2 hari untuk yang berarti 1 hari untuk sekolah tersebut, 2 hari berikutnya untuk yang menumpang. Nah, nanti dari bidang juga nanti akan ada sosialisasi terkait AKM untuk asesmen AKM apa ya? Asesmen kompetensi minimum. Minimum ya. Nah, itu. Nah, untuk yang itu ada tidak ada sosialisasinya. Mungkin Bibit sudah ada hadir di sini belum ya? Belum ya. Tadi saya sudah share linknya untuk minta untuk bisa memberikan arahan atau mungkin akan ada sosialisasi hari kapan gitu ya. Informasinya sih bulan ini ya. Karena untuk sekarang itu SMP, untuk yang sudah dilaksanakan, untuk yang baru menyusul. Nah, terkait itu untuk pendidikannya untuk kecamatan ini kalau dilihat ya 37 SD, kemudian ada yang mandiri, 2 mandiri dan ditumpangi berarti ada 10. Nah, kalau berarti masih ada satu-satu ditumpangi masih kurang ya. Apanya yang menumpang ini yang bisa jadi mandiri, gitu ya. Mandiri atau lebih baiknya mandiri dan ditumpangi. Tentunya dengan spesifikasi komputer yang dimohon cuma apa yang komputer sekolah sekian. Nah, harapannya diusahakan dengan sumber daya yang ada di sekolah di ya. Jadi kita melibatkan dengan komite ya, kemudian orang tua siswa ya, atau guru-guru yang ada di situ bisa karena ini adalah pelaksanaan online ya, atau semi online, artinya menggunakan komputer. Nah, harapannya bisa pinjam ke guru atau orang tua siswa guru ya, kemudian komite dan sebagainya, atau lembaga di sekitar yang ada komputernya gitu ya. Nah, harapannya sekolah bisa mandiri ya, bisa melaksanakan mandiri. Kemudian mungkin saya kembali saya jelaskan di sini, saya tampilkan untuk spesifikasi minimum. Bapak Ibu bisa di vervaltika.data.kemdikbud.go.id di menu keterangan di sini. Nah, ini ada di keterangan kedua, ini adalah spesifikasi minimum yang dipenuhi ya, jadi untuk asalnya semi online atau online. Untuk semi online ini komputer utama atau proktor itu berbentuk desktop PC atau all-in-one, bukan laptop. Kemudian prosesornya 4 core, RAM-nya 8 GB, penyimpanan kosongnya 250, operasinya Windows 10, dan perbandingan untuk satu komputer untuk 15 klien. Nah, itu untuk pelaksanaan semi online.
Jadi dibutuhkan paling utama ini adalah komputer proktornya. Spesifikasi minimumnya ini, karena ini komputer server, berarti kan harus ada jaringan internetnya, jaringan LAN-nya ya, ada hub-nya, ya, dan sebagainya. Tentunya sudah setting jaringan. Kemudian kalau yang komputer yang pelaksanaan online itu komputer seperti spesifikasi pada komputer klien. Jadi besok pun yang online itu komputer proktornya. Gitu. Tapi tidak seperti spesifikasi untuk yang komputer semi online. Kemudian komputer, ya, ini untuk spesifikasi komputer klien itu berbentuk desktop PC, all-in-one PC, dan klien. Kemudian prosesornya dual core, ya. Kemudian RAM-nya 2 GB, monitornya 11 inci minimal. Kemudian resolusi monitornya 4x720, ruang penyimpanan 10 GB, sistem operasinya Windows, Linux, Mac OS, Chrome OS, Raspberry, ya, atau webcam opsional. Webcam itu bisa opsional saja. Nah, itu spesifikasi untuk kliennya. Kalau dilihat dari spesifikasi ini, kayaknya untuk laptop semuanya sudah bisa masuk, kayaknya Pak Buat, ya. Sudah tinggi lah. Kemudian untuk aplikasinya, nanti yang semi online itu ini yang sudah berpengalaman kemarin yang ujian sekolah ujian nasionalnya SMP itu ada VHD, ada aplikasinya VHD, kemudian browser proktor dan exam klien. Untuk yang online itu cukup browser proktor dan exam browser klien. Kemudian topologinya ini untuk yang semi online itu bandwidth-nya internet itu 1 Mbps, ya. IP statik dengan segmen 92.168.0 sekian. Kemudian LAN, bukan WiFi. Jadi kalau yang mau pelaksanaannya semi online itu tidak menggunakan WiFi tapi menggunakan kabel, ya. Kabel dihubungkan dengan hub, terhubung dengan servernya, ya, kliennya, kemudian ke server, ya. Jadi kinerja servernya itu spesifikasinya harus besar untuk menopang kliennya. Kalau yang online itu bisa menggunakan kabel atau WiFi. Dan untuk yang online juga minimal di 12 MB per second itu untuk 15 klien. Jadi stabil selama asesmen berlangsung, dedicated, ya orang putus-putus lah. Ya, jadi kalau di 15 ini ketemu satu kliennya 0,8 Mbps. Ya, jadi kondisinya ini online. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau mau nyoba silakan dicoba di alamat, dilaksanakan selama 4 jam gitu ya. Itu ada putus atau tidak, dicoba di Pusmenjar. Pusmenjar. Nah, ini alamatnya pusmenjar.go.id /AN. Pusmenjar.go.id
titik go titik id garis miring AKM. Itu nanti masyarakat atau siswa atau guru bisa melaksanakan latihan ya. Nah, nanti di sini bisa dipilih jenjangnya, kemudian literasi atau numerasi ya. Nah, ini harapannya biar tidak kaget ya, biar tidak kaget. Jadi AKM itu seperti apa sih? Gitu. Nah, AKM itu cara garis besarnya itu bukan untuk menilai siswanya ya, tapi lingkungannya yang dinilai. Ada di situ ada siswanya, ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan yang saya jelaskan. Mungkin langsung. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo satu persatu nggih, Bapak Ibu, silakan. Satu-satu ya. Terlebih dahulu supaya Pak Arif Rahman, Pak Arif Winarko, monggo. Terima kasih, Pak. Mau tanya, tadi mungkin sudah dijelaskan apa saya yang telat berkaitan dengan spesifikasi untuk laptopnya atau kalau misalkan sekolah mempunyai tablet itu bisa digunakan apa tidak ya Pak? Tablet sistem operasinya dilihat Bapak. Kalau sistem operasinya Windows ya sesuai spesifikasi bisa. Nah itu deh. Ya, sambung terima kasih Pak. Kayaknya belum Windows, Android nggih. Terima kasih. Nah ya tadi dari Mas Herman dijelaskan, berarti kesimpulannya untuk data pendataan kemarin masih bisa berubah nggih Mas Herman? Nggih, bisa masih bisa berubah, nanti disesuaikan dengan perangkat faktual yang dimiliki oleh setiap sekolah. Dan sekolah berusaha untuk bisa melaksanakan mandiri, mungkin kerjasama dengan komite untuk pengadaan perangkat, bisa pinjam dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan spesifikasi, nggih. Jadi meminimalisir menumpangi dan lain sebagainya. Dan yang ditumpangi itu juga harus disesuaikan jumlah komputernya. Terus siswa berusaha tadi untuk mencoba dulu AKM di alamat Pusmenjar. Nah, ini pertanyaan dari saya Mas Herman. Itu hitung-hitungannya bagaimana kira-kira antara jumlah siswa dan perangkat yang disiapkan oleh sekolah. Misalkan siswa di sekolah tersebut ada 30 siswa misal. Itu berarti minimal itu sekolah harus punya berapa laptop. Itu mungkin bisa dijelaskan dengan, karena kalau nggak salah itu kan AKM itu 2 hari nggih, kegiatannya 2 hari, terus kemudian sekolah bisa meminta 2 tahap kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Herman. Silakan Mas Herman. Ya. Jadi untuk 30 siswa, untuk 15 komputer. Pelaksananya kan 2 hari, nggih. 1 harinya 2 session. Jadi 4 hari itu full untuk sekolah tersebut, ya. Mungkin seperti itu, nggih, Pak. Jadi 30 siswa, kemudian minimal 15 komputer, jadi 15 1 hari ya, kan? Jadi full nanti full di 4 hari itu ya Pak. Ini saya ngitungnya malah bingung ini. Kalau nggak salah begini Mas, jadi gimana ya?
Satu hari itu ada 3 session. 3 session. Kalau nggak salah kemarin dari hasil rapat yang itu loh, jenengan kirim ke saya dalam bentuk suara. Kalau nggak salah dalam satu hari itu ada 3 session. Nah, sekolah berhak mengajukan 2 tahap. Ya. Jadi kalau misalkan sekolah punya 15 komputer, itu bisa dimaksimalkan untuk kalau untuk misal 30 siswa, berarti hanya 2 hari bisa menyelesaikan 1 tahap saja. Betul. Menyelesaikan. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi nanti di hari berikutnya bisa digunakan untuk yang menumpang. Jadi misalkan satu hari tadi kan ada 3 session. Misal session pertama siswa nomor 1 sampai nomor 15. Session kedua siswa nomor 16 sampai nomor 30. Nah, hanya dalam hari itu masih ada 1 session lagi. Kalau nggak salah itu. Nah, hari kedua itu adalah masih ujian AKM untuk yang kan ada literasi, ada numerasi. Nah, berarti sebenarnya masih punya kesempatan 1 tahap lagi. Kalau punya 15 komputer. Jadi misalkan siswa 20 itu sebenarnya kalau dimaksimalkan tahapnya dan sessionnya itu cukup komputer misalkan 6 sampai dengan 10 itu sudah cukup, Mas. Laptop 6 sampai dengan 10. Untuk 20? Iya, untuk 20 itu kan. Siswa? Iya. Iya, kan misalkan satu hari kan bisa nanti dimaksimalkan 3 tahap. Ya, misalkan laptopnya 9 lah. Satu hari itu kan tahap 1 9 anak, tahap 2 9 anak, nah tahap ketiga misal sisanya tadi 2 anak. Misal seperti itu bisa berlangsung 3 hari. Itu memang kelemahan saya kalau ngitung-ngitung kayak gitu nggak bisa. Mohon maaf. Terima kasih sudah dijelaskan Mas Fuad. Seperti itu teman-teman. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan bisa acungkan tangan. Jadi nanti itu pelaksanaannya itu tidak cuma siswa ya, jadi ada kepala sekolah dan guru juga nanti. Dan pelaksanaannya itu nanti selama 4 hari itu, jadi tidak berbarengan juga gitu, tapi bisa dilaksanakan pokoknya selama 4 hari itu. Seperti itu. Berarti 4 hari itu 2 tahap nih Mas. Kalau 1 tahap kan 2 hari untuk tadi yang numerasi dan literasi kan seperti itu. Izin bertanya Pak, dari SD Giri Tirto. Oh ya, monggo. Ini tadi ngikuti sudah mulai ya, jadi mungkin ketinggalan. Juga ini lagi pas di jalan. Kalau SD kami itu jumlah siswanya 15. Jadi misalnya mau mandiri, minimal apakah harus menyediakan laptop 7-8 siswa, laptop 7-8 unit. Itu Pak, terima kasih. Ya, dibantu jawab Pak. Untuk siswa jumlah 15. Jadi kalau misalkan ini memang SDN 3 Giri Tirto itu secara geografis memang cukup jauh Mas Herman. Jadi kalau misalkan dia disuruh menumpang, nah ya agak repot mungkin untuk membawa siswanya. Jadi kalau kan lebih baik mungkin membawa beberapa laptop ke SD sana dan memperbaiki jaringannya daripada membawa siswa kan. Kalau laptop kan mungkin hanya butuh listrik, siswa kan butuh warna-warna lah ya. Listriknya berapa? Diperhitungkan juga mau ngedrop. Iya, listriknya berapa itu Mas Hugo? Kemungkinan sih kita
nggak di sekolahan, Mak. Mungkin ke di perbatasan, mungkin di rumah warga yang sinyalnya bagus itu. Tapi nanti kita sudah ada genset dan sebagainya. Oh, pakainya genset. Iya, maksudnya untuk kendala misalnya ada apa? Mati listrik. Mati listrik gitu. Oh, untuk listriknya sendiri berapa? Listriknya di rumah warga sekitar 900. Ya cukup lah ya, karena siswanya cuma 15 berarti sekitar 7. Ya misalkan 7 laptop itu sudah cukup Mas Hugo. Ya cukup. Oke. Ya. Kemudian untuk merubah statusnya itu terakhir kapan gitu Pak? Nah, untuk yang merubah status ini seperti ini yang menumpang agar bisa ada pilihan mandiri, itu syaratnya di komputer utama atau server itu ada satu di situ. Jadi komputer utama sendiri ini jangan misalnya mau pelaksanaan online, padahal kan harusnya spesifikasi atas ya, tinggi, bukan seperti itu. Tapi kalau online itu kan tadi sudah saya sampaikan, untuk komputer spesifikasi yang Proctor ini seperti spesifikasi klien. Jadi diubah menjadi mandiri, isikan satu komputer utama atau Proctor di situ. Kalau 0 itu pilihan mandirinya tidak ada. Seperti itu. Nanti teknisnya hubungi dinas ya. Hubungi dinas, dibantu Mas Buat, nanti minta tolong NPSN dan nama sekolah, kemudian nanti saya batalkan dari sini. Atau mungkin sekarang juga bisa, kalau misalnya biar sekalian ya. Soalnya kita juga butuh itu dulu berembuk sama itu guru-guru dan kepala sekolah. Maksudnya sama waktu bagus, untuk merubahnya masih lama apa enggak ya Pak? Soalnya itu pertimbangannya 30 Juni ya. 30 Mei. Oh, berarti dari besok, Mak. Besok ya. Iya. Jadi nanti kita secepetnya lewat Pak Fuad tinggi nanti nggih. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terus tadi kalau nggak salah Mas Sigit apa ya? Angkat tangan. Monggo. Kok ada yang ditanyakan? Oh iya, monggo Pak SDN 1 Kedung mana ini? Silakan. Ini mau tanya. Kedung Sari. Ya, Kedung Sari Klirong. Kedung Sari 1. Siswa di tempat saya ada 17. Terus kami sudah mereka mempunyai laptop yang milik sekolah 5, yang bukan milik sekolah 3, untuk proktornya 1. Apa itu sudah bisa mencukupi untuk mandiri? Monggo Mas Herman, monggo. Sudah diisi untuk komputer proktornya? Untuk yang... Ya, kemarin saya sudah ngisi 1 untuk proktornya. Tapi yang untuk kliennya milik sekolah kemarin hanya karena belum dihitung semua. Keisi, ya. Tapi sekarang belum bisa ngerubah, harus menghubungi dinas gitu. Betul, nggih. Nggih, nanti saya batalkan untuk bisa dirubah. Mungkin sekarang apa ya Pak Fuad, nanti mungkin. Oh ya, mungkin atau langsung ya. Langsung saja. Nggih, saged nggih. NPS-nya berapa? 2030 5751. 5751. Negeri 1 Kedung Sari. Betul. Ini yang mau ditambahkan komputernya? Iya. Yang milik sekolahnya 5. Ini nanti milik pribadinya 3. ya.
Nanti untuk yang lain juga, untuk yang mau merubah seperti itu, ya, itu bisa sebutkan NPSN-nya. Sudah saya batalkan, Pak. Terima kasih. Bisa dilengkapi lagi. Oke, seperti itu. Oke. Sudah bisa mandiri ya Pak ya? Ini nanti dilengkapi dulu, nggih. Kalau sudah dikabari. Ya cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo untuk yang lain atau mau dibicarakan dulu dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk penggunaan laptopnya yang tadinya menumpang jadi mandiri. Itu batas waktunya sampai hari besok nih Mas Herman. Ya, harapannya sih sampai 24 jam ini. Jam 12 besok kan tinggal 12 malam nggih. Ya kalau tidak besok sampai jam 9 lah, atau jam 10. Oh, jam. Jadi kan lumayan banyak sih SD-nya ya harus. Berarti jenengan membatalkan nanti SD-nya ngisi lagi. Iya, kita batalkan, sekolah isi, kemudian kita setujui. Oh, oke. Kemudian kita rubah menjadi mandiri. Mandiri, karena di isian itu kan tidak ada mandiri atau menumpang kan? Iya, untuk betul. Yang setiap sekolahnya. Iya. Kemudian untuk yang sekolah-sekolah yang penerima bantuan itu harapannya sudah bisa mandiri dan bisa ditumpangi. Gitu. Nah, Karanggayam ada Pak Mas, itu SDN 2 Logando. Itu kemarin juga dapat bantuan, tapi di situ kalau nggak salah di Excel-nya statusnya mandiri, hanya mandiri apa ya? 2 Logando ya? Ya, SDN 2 Logando. Itu harusnya kan Karanggayam kan ada 3 yang dapat. Karanggayam 1 Gunung Sari, dan 2 Logando. Jadi itu kan statusnya mungkin mandiri dan ditumpangi harusnya. Siap nggih Pak Edi Purnomo untuk ditumpangi? Ya, insya Allah siap Pak. Oke. Berarti kan prosesnya tetap sama, kita mengajukan biar dibatalkan, nanti dirubah pengisian ulang lagi, nanti dirubah dari dinas ya Pak. Ya, untuk Logando berapa? Logando 2, SDN 2. Ya. Kalau di sini bentar ya. Untuk Logando 2 ini siap ceng ya. Kita mandiri ya, di sini mandiri berarti diganti menjadi mandiri dan Ya. Ya, jadi mandiri ditumpangi. Ya. Bisa langsung kita proses ya. Online atau semi online, Pak? Online Pak. Ya. Jadi langsung kita eksekusi, berarti bisa dicek Pak, coba sudah berubah atau belum? Ya. Oke, seperti itu Pak Fuad. Silakan untuk yang lain, mumpung masih ada kesempatan. Coba itu dari mau tanya Pak, itu kalau menumpangnya di SMK itu bisa atau tidak ya Pak? Ya, karena untuk tempatnya dekat. Ya Bu, untuk menumpang bisa dilakukan di jenjang di atasnya ya, SMP atau di MTS atau di SMA atau di SMK.
Ibu. Ya, berarti boleh. Ya, terima kasih. Iya, boleh. Dan tentunya bersurat nggih di sekolah, jadi biar sekolah jangan langsung gini apa kemarin dari pada saat SMP itu ada keluhan dari sekolah SMP, kepala sekolah ya, belum jelaskan, tahu-tahu sudah diminta NIP-nya berapa, namanya siapa gitu ya, itu apa gitu. Nah, apanya untuk SD yang mau menumpang itu ya soal dulu lah, datang dulu ke sekolah, maksud tujuannya seperti apa. Jadi, ya, terima kasih. Gitu. Monggo Pak Edi, angkat tangan. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Sairan, monggo Pak Sairan. Pak Sairan. Ya, Pak Fuad. Oke, Pak Edi, monggo. Ya, tadi terkait dengan spesifikasi tentang kekuatan jaringan atau bandwidth-nya, itu kan ada 12 Mbps per 15 klien. 15 berarti kan tadi perhitungannya kan 0, berapa ya kan? Apakah itu untuk 12 Mbps sekaligus untuk laptop yang servernya, protokolnya itu apa bagaimana itu? Untuk pelaksanaan yang mode semi online itu pelaksananya dia lokal saja Pak, jadi internetnya itu untuk download saja, download soal, kemudian pelaksanaannya di jaringan lokal itu ya, kemudian proses untuk upload sendiri setelah selesai. Nah itu kalau untuk yang online itu masing-masing minimal itu 0,8 Mbps ya minimal, seperti itu Pak. Jadi belakangnya ada semi online atau online seperti itu. Kalau yang semi online yang tidak terlalu banyak untuk ya bandwidth internetnya tidak perlu, jadi cukup 1 megabyte sudah cukup gitu untuk unduh. Tapi kalau yang di SD ya, yang di SD saya kan online, tapi kan membutuhkan kurang lebih 12 Mbps ya. Iya, untuk 15 Mbps. Nah, satu kliennya kan berarti 0,8. Oh iya. 0,8 satu kliennya dicek lebih dari 0,8 Mbps apa enggak? Oh ya. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin begini Pak Edi. Jadi misalkan di sekolah tidak mencapai 12 Mbps, itu kan bisa misalkan dengan tethering dengan tethering 1 HP 1 laptop kan bisa. Oh ya. Permasalahan kan kemarin SD kami kan kita menggunakan bandwidth di angka 20 Mbps, tapi mungkin berhubung berapa bulan mungkin ada penurunan dari penyedia jaringan, tapi sementara sampai hari ini saya belum komplain terkait dengan itu. Terus di SD kami kan kita menggunakan bukan satu router satu, tapi kita menggunakan 3 router. Kita membuat 3 router, mungkin terbaginya di situ.
silakan disesuaikan Pak. Jadi harapannya untuk pada saat pelaksanaan khusus untuk konsentrasi ke pelaksanaan itu, jadi tidak buat yang lainnya gitu agar tidak terganggu gitu. Oh ya, terima kasih. Sama penyedia layanannya Pak, mungkin bisa dibantu dari sana, bisa dinaikkan gitu, atau mungkin dari sekolah ada rencana untuk dinaikkan bandwidth-nya seperti itu. Oh ya. Cukup Pak Edi. Pak Sairan angkat tangan dari tadi, monggo. Tidak ada suara. Atau mungkin yang lain, silakan. Kiranya cukup nggih, Mas Herman, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini. Ada yang lain? Sudah cukup nggih? Mungkin tinggal koordinasi saja. Pak Fuad, ini untuk korwil yang lain bisa gabung ke sini nggih? Nggih, sudah Pak. Ini dari tadi kan ada dari Kelirong. Ini Mas Udin juga gabung. Mbak Winda, Pak Nurul, ini beberapa korwil gabung. Terus juga tadi SDSD dari kecamatan lain juga ikut gabung. Okay. Nanti juga hasil rapat hari ini saya rekam, nanti tak share lewat apa nanti untuk ada yang mendukungkan. Ya, terima kasih Pak Fuad. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya untuk rapat koordinasi tentang masalah AKM pada pagi hari ini sudah dirasa cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Semoga pelaksanaan AKM untuk yang pertama kalinya di tahun ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Karena ini adalah yang pertama kita untuk melaksanakan AKM secara online. Banyak yang menginginkan secara mandiri. Semoga jaringannya lancar, perangkatnya juga tidak ada masalah. Terima kasih untuk partisipasinya, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Herman atas penjelasannya, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fuad. Terima kasih Mas Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.